Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klana Yuda Channel mempersembahkan serial Gatra Bumi episode yang ke-29. Dan selamat mendengarkan. Pada saat itu seorang anak muda yang terlihat sangat gagah mengenakan pakaian orang kebanyakan itu tampak mengamati Gatra Bumi yang sedang gentur melakukan ulakan-ulakan Ciriwidhu Jati hingga tak menyadari kehadirannya. Anak muda itu berdiri di bawah sebuah pohon yang cukup rindang di atas tanggul sungai. Matanya tak pernah lepas dari setiap unsur gerak yang dilakukan oleh Gatra Bumi. Tatapannya sangat tajam meneliti setiap getar angin yang timbul dari gerak ulakan-ulakan itu. Rasa suka seketika timbul di benaknya. Keterangan Eyang buyutnya sama sekali tidak keliru ketika mengatakan bahwa jika dirinya ingin berkembang besar, pergilah ke tanah perdikan Muria dan membaur di dalamnya. Pesan Eyang buyutnya yang mengatakan untuk menelusi sungai yang banyak bebatuannya dan membelah tanah perdikan Muria pada malam hari, kini telah menemukan apa yang dicarinya. Menurut Kanjeng Eyang Buyut Monorogo, pimpinan pasukan khusus Mataram yang berkedudukan di tanah perdikan Monoroe adalah seorang sahabat dekat Eyang Panembahan Senopati. Hanya karena tidak ingin terlihat, orang ini menolak jabatan yang lebih tinggi dari yang seharusnya diperoleh dan disandangnya. Sungguh aneh. Padahal banyak sekali orang-orang yang menginginkan jabatan-jabatan itu dengan segala cara. Namun orang ini telah menolaknya, batin pemuda tersebut. Sementara itu, Ki Juru Martani atau yang juga disebut Ki Patih Mandaraga telah berdiri di samping Ki Ronggo Agung Sedayu, saling senyum tetapi tidak saling berbicara. Hanya Aji Pameling yang telah menghubungkan keduanya. Raden Mas Jatmiko ini seperti uaknya Ki Ronggo Agung Sedayu, berkata Ki Patih Mandaraga. Apa maksud Ki Patih Mandaraga? Kegemarannya akan laku ulakan-ulakan sama persis, bahkan sepertinya ingin lebih lagi. Dan ingin lebih lagi Ki Ronggo Agung Sedayu. Oleh karena itu, dirinya dititipkan oleh Raden Mas Jolang kepadaku untuk memenuhi rasa ingin tahunya itu, terang Ki Patih Mandaraga. Oh, Raden Mas Jatmiko ini putra dari Mas Jolang Ki Patih Mandaraga. Benar Ki Ronggo Agung Sedayu. Di istana dalam lingkungan para putra dan cucu Panembahan Senopati, tidak ada yang memuaskan dalam hal ulakan-ulakan. Oleh karena itu, aku menuntunnya kemari. Dan sepertinya sangat kebetulan bahwa anak muda itu telah mengurai unsur-unsur gerak Suwargi Kyai Gringsing yang aku ambil kesimpulan bahwa anak itu adalah murid Ki Ronggo Agung Sedayu, ucap Ki Patih Mandaraga. Memang benar Ki Patih Mandaraga bahwa anak itu adalah muridku, namanya Gatra Bumi, dan telah lama mengingati keluarga kami untuk membantu segala pekerjaan rumah. Sikap dan budi pekertinya yang baik serta badannya yang kuat telah membuat saya ingin mengambilnya sebagai murid Ki Patih Mandaraga, terang Ki Ronggo Agung Sedayu. Syukurlah, sepertinya Jatmiko juga sangat senang dan selalu senyum-senyum melihat murid Ki Ronggo Agung Sedayu itu sedang berlatih dengan sungguh-sungguh. Melihat gelagat Jatmiko, sepertinya malam ini dirinya belum mau untuk menampakkan diri. Mungkin besok-besok setelah yakin barulah anak itu mau melakukannya.
kegayuhan dan keingin tahunya sangat besar Kironggo Agung Sedayu. Namun yang aku senang adalah dirinya memiliki perhitungan-perhitungan yang sangat mapan dalam bersikap, melakukan sesuatu ataupun menghadapi sesuatu. Lanjut Ki Patih Mandaraga. Saya melihat gambaran seorang Panembahan Senopati sewaktu masih dipanggil dengan sebutan Cepeng Dono Sutowijoyo Kanjeng Patih Mandaraga. Berkata Kironggo Agung Sedayu yang melihat tipis cahaya wahyu keprabon terpancar di wajahnya itu. Aku pun demikian Kironggo Agung Sedayu. Oleh karena itu, aku selalu membayangi kemanapun ia pergi jika tidak ada tugas-tugas kepatihan. Jika benar pulung wahyu keprabon itu telah ada padanya, maka aku sudah tidak salah langkah lagi seperti sewaktu wayah Suwargi Raden Ronggo Samudro Kironggo Agung Sedayu. Berkata Ki Patih Mandaraga yang pandangnya menerawang jauh ke angkasa. Masih terasa ada segurat duka di dalamnya meskipun kejadian itu sudah beberapa waktu lampau terlewat. Sementara Kironggo Agung Sedayu hanya terdiam dan memperhatikan Gatra Bumi sampai kemudian mengamit lengan Ki Patih Mandaraga ketika dilihatnya Raden Mas Jatmiko telah beranjak dari tempatnya dan segera melesat kembali ke arah kota raja. Ki Patih Mandaraga pun tergesa-gesa untuk menyusulnya karena setelah sampai di kota raja, orang pertama yang dicarinya adalah dirinya. Demikianlah silsilah Gatra Bumi episode yang ke-29 dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila ada yang berkenan subscribe, like, maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.